Kesehatan dan reproduksi ternak adalah fokus pada kemampuan ternak untuk menghasilkan keturunan atau anakan, serta faktor kunci dalam keberhasilan sistem peternakan yang produktif dan efisien. Tujuannya untuk memastikan ternak yang sehat dan produktif. Untuk mendapatkan kesehatan dan reproduksi ternak yang baik, diperlukan manajemen reproduksi yang baik pula. Di antaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, dan faktor-faktor reproduksi seperti calving interval, manajemen penyakit, dan juga siklus birahi. Nah, selanjutnya kepentingan kesehatan dan reproduksi ternak. Yang pertama, menjamin produktivitas ternak dan keberlanjutan usaha. Tujuannya untuk memastikan hasil ternak seperti susu dan daging terjamin dengan baik. Contohnya gangguan reproduksi pada sapi perah dapat menurunkan produksi susu dan pada kambing juga dapat demikian. Nah, yang kedua, meningkatkan efisiensi reproduksi dan keuntungan ekonomi. Nah, efisiensi di sini yakni memaksimalkan dengan baik, seperti mengetahui interval kelahiran atau calving interval dan masa kosong days open yang lebih pendek. Nah, selanjutnya performa reproduksi yang rendah dapat menyebabkan tingginya biaya pengobatan, rendahnya produksi, dan meningkatkan angka service per conception. Nah, yang ketiga, pencegahan dan penanganan gangguan reproduksi. Nah, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dapat membantu peternak dalam mencegah dan menangani gangguan. Nah, gangguannya seperti apa? Seperti siklus reproduksi abnormal, kegagalan estrus, kematian embrio atau janin, serta kegagalan mencapai pubertas. Nah, faktor lingkungan seperti suhu ekstrim dan kualitas sperma juga dapat mempengaruhi keberhasilan reproduksi. Nah, yang keempat, meningkatkan kesadaran dan keterampilan peternak. Nah, penyuluhan dan edukasi ini dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan peternak dalam melakukan pemeriksaan rutin kesehatan, pengumpulan data produksi, dan hal ini diharapkan dapat memacu produktivitas dan kesejahteraan peternak. Nah, yang terakhir, yang kelima, mendukung upaya pencegahan penyakit dan kerugian ekonomi. Nah, minimnya pengetahuan tentang penyakit reproduksi dapat memicu timbulnya berbagai penyakit yang menyebabkan kematian ternak, penurunan produksi, dan kerugian ekonomi. Nah, oleh karena itu, edukasi tentang jenis, tanda pencegahan penyakit reproduksi sangat penting untuk meminimalisir risiko dan meningkatkan pendapatan peternak. Oke, selanjutnya kesehatan dasar hewan ternak. Riwayat penyakit mencakup tanggal kejadian penyakit, nama penyakit yang diderita seperti mastitis, pneumonia atau cacingan, serta gejala-gejala yang muncul selama periode sakit. Riwayat pengobatan dan vaksinasi meliputi nama obat yang diberikan, misalnya ivermectin, oxytetracycline atau multivitamin, beserta jenis obatnya seperti antibiotik, antiparasit, vitamin atau vaksin, serta mencakup tanggal pemberian obat dan vaksin, dosis serta cara pemberiannya, baik secara oral maupun injeksi, serta nama petugas atau dokter hewan yang memberikan tindakan tersebut. Pemeriksaan kesehatan berkala meliputi tanggal pemeriksaan, berat badan, suhu tubuh, kondisi nafsu makan, atau perubahan perilaku, jika hasil laboratorium bila tersedia, serta status kebuntingan khususnya bagi hewan betina. Siklus kebuntingan pada sapi terjadi 21-22 hari. Rataan lama birahi pada sapi dewasa 17,8 jam dengan kisaran 2,5-28 jam. Siklus birahi secara kasar dibagi menjadi 4 periode, yaitu proestrus, estrus, metestrus, dan diestrus. Proestrus 2-3 hari, fase awal birahi ditandai pertumbuhan folikel dan peningkatan estrogen. Vulva membengkak, kemerahan, mulai keluar lendir. Sapi belum mau dikawini tapi sering menaiki betina lain atau jumping heat. Estrus 12-18 jam, masa sapi siap kawin ditandai gejala 3A, abang, abuh, dan anget. Sapi gelisah, sering kencing, nafsu makan menurun, dan menunjukkan standing heat. Vulva lunak, lendir bening elastis keluar 50-100 mili. Mukosa vagina merah dan serviks terbuka. Sekitar 3-6% sapi bunting bisa menunjukkan birahi palsu. Leukosit meningkat 3 jam setelah kawin akibat semen. Di estrus kurang lebih 19 hari jika tidak bunting. Fase akhir, korpus luteum menghasilkan progesteron untuk menyiapkan uterus bagi kehamilan. Vagina tampak pucat, kering, lendir sedikit dan kental, serta spekulum sulit masuk. Untuk manajemen kebuntingan, yang pertama melalui kandang, sapi bunting sebaiknya dipelihara secara terpisah dari sapi lain, terutama pejantan, untuk menghindari resiko cedera akibat perilaku agresif. Induk yang baru bunting bisa dikumpulkan dalam koloni atau ditempatkan di kandang individu. Menjelang kelahiran, pindahkan induk ke kandang beranak yang lebih luas, bersih dan kering, serta diberi alas jerami atau rumput kering agar anak sapi tidak kedinginan jika lahir tanpa pengawasan. 2. Melalui pakan,
Awal kebuntingan tidak membutuhkan perubahan pakan signifikan, tetapi mulai bulan ketiga, kebutuhan nutrisi meningkat. Berikan pakan berkualitas kaya energi dan protein, serta multivitamin untuk mendukung pertumbuhan janin dan persiapan menyusui. Hindari pemberian pakan berlebihan di akhir masa bunting agar induk tidak terlalu gemuk, yang bisa menyulitkan proses kelahiran. Yang ketiga, aktivitas fisik atau exercise. Sapi bunting perlu bergerak 1-2 jam per hari untuk memperkuat otot perut dan memudahkan proses melahirkan. Aktivitas di luar kandang juga memungkinkan sapi mendapatkan sinar matahari yang membantu pembentukan vitamin D, penting bagi perkembangan tulang dan janin. Selanjutnya, mari kita bahas masalah atau gangguan reproduksi yang sering terjadi di lapangan, khususnya pada ternak betina. Yang pertama adalah hipofungsi ovarium. Hipofungsi ovarium merupakan keadaan di mana ovarium ini kurang berfungsi dan ditandai dengan tidak terjadinya birahi atau anestrus. Umumnya terjadi pada sapi setelah melahirkan atau sapi darah yang kondisi tubuhnya itu rendah atau sapi-sapi yang kurus. Penyebabnya bisa terjadi karena gangguan hormon, kekurangan nutrisi, penyakit kronis dan akut seperti cacingan, dan juga cuaca yang terlalu panas. Solusinya adalah dengan perbaikan pakan dan juga pemberian vitamin A, D, E, dan mineral. Jika kondisi tubuh sudah membaik, bisa juga ditambahkan dengan pemberian hormon GnRH untuk merangsang kerjanya ovarium. Yang kedua adalah repeat breeding, yaitu kondisi di mana sapi mempunyai siklus estrusnya normal, tetapi sudah dikawinkan lebih dari 3 kali, namun belum juga bunting. Masalah ini bisa disebabkan oleh kegagalan fertilisasi atau kematian embrio dini. Sebenarnya ini bukan penyakit, tetapi merupakan gejala dari gangguan lain, misalnya seperti endometritis ringan, ovulasi terlambat, atau kekurangan hormon. Yang ketiga adalah corpus luteum persisten atau CLP. CLP merupakan kondisi di mana corpus luteum itu tetap berada di ovarium lebih lama dari seharusnya, sehingga sapi itu tidak menunjukkan birahi. Biasanya ini adalah tanda terjadinya gangguan pada uterus, seperti contohnya endometritis, pyometra, atau bahkan adanya janin yang tidak berkembang. Yang keempat adalah silent heat. Silent heat ini adalah birahi tanpa gejala. Sapi ini sebenarnya birahi, tapi tidak terlihat tanda-tandanya, sehingga sering terlewat oleh peternak. Untuk kasus ini, pemeriksaan oleh dokter hewan itu sangat penting karena dengan palpasi rektal kita bisa melihat aktivitas ovariumnya. Jika terdapat corpus luteum, bisa segera langsung diberikan prostaglandin. Kombinasi dengan vitamin, mineral, dan hormon GnRH akan membantu mempercepat kesembuhan. Yang kelima ada delay puberty atau keterlambatan dewasa kelamin. Ini terjadi ketika sapi belum juga menunjukkan birahi, padahal umurnya itu sudah di atas 2 tahun. Penyebab utamanya itu bisa terjadi karena kekurangan nutrisi atau juga bisa terjadi karena faktor inbreeding. Ciri-cirinya adalah ovarium masih kecil dan belum aktif. Solusinya adalah perbaikan pakan dan pemberian vitamin A, D, E, K untuk merangsang perkembangan alat reproduksi. Yang terakhir adalah endometritis atau metritis. Endometritis adalah infeksi ringan pada dinding rahim sapi yang biasanya terjadi setelah melahirkan. Sedangkan metritis merupakan kondisi lebih parah dari endometritis. Penyebabnya adalah karena bakteri yang masuk ke rahim, terutama bila penanganan pasca melahirkan atau inseminasi buatan itu tidak dilakukan dengan bersih. Gejalanya bisa berupa keluarnya lendir berbau dan sapi tidak kunjung birahi. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kegiatan penyuluhan kepada masyarakat sangatlah penting karena sebagai media distribusi informasi yang didapat dari hasil penelitian akademisi kepada masyarakat sebagai pelaku utama yang menjalankan usaha peternakan. Nah, dengan mengangkat tema ini, diharapkan para peternak itu mampu menciptakan suatu kondisi peternakan yang sehat dan juga produktif. Hingga setelah ini juga peternak itu tahu bagaimana cara menjamin produktivitas, manajemen pengelolaan kandang, bagaimana cara berkelanjutan usaha, pencegahan dan juga penanganan penyakit, khususnya pada organ reproduksi yang dijelaskan sebelumnya ada hipofungsi ovarium, repeat breeding, corpus luteum persisten, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan peternak sehingga mampu mengurangi kerugian ekonomi. Kebetulan karena belum tahu seluk-beluk kebuntingan sapi dan untuk kepengen banget ke arah breeding gitu. Iya. Ini saya akan karena kebetulan kita juga punya tema yang sama. Jadi saya akan memberi pemaparan tentang kesehatan reproduksi.
Pertama, kesehatan reproduksi ini kok apa? Kesehatan reproduksi adalah kesehatan untuk supaya sapi tersebut baik itu waktu bunting, waktu akan birahi sampai waktu melahirkan, sapi tersebut masih tetap dalam kondisi keadaan sehat. Yang dimana kita tetap harus cek rutin, baik itu tidak cuma dokter hewan atau mantri hewan Pak, tapi juga kita juga ngecek. Iya. Iya. Jadi peternaknya juga perlu ngecek. Nah, Nanti pertama sapi niku mengandung anak itu sama seperti manusia 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan. Normalnya 9 bulan. Normalnya 9 bulan. Lancar atau enggaknya 9 bulan pas niku bergantung sama bergantung sama pakan, bergantung sama kondisi, nanti hujan apa enggak, sapi tergantung seperti itu. Ya sama seperti manusia makan itu kan, ibunya makan terus, anaknya malah bisa jadi gemuk kan, bisa jadi otaknya dan sebagainya. Ya faktornya banyak. Gitu. Dan untuk masa birahinya sapi ini tuh birahinya sekitar 21 hari. Nah selama 21 hari tersebut kita bisa bebas Pak buat ada sapi jantan, kan sapi betina dikasih ke satu kandang itu boleh. Jadi dalam satu kandang kita diperbolehkan untuk sapi jantan dan betina itu di sapi itu tidak diperbolehkan. Apalagi buat yang sapi mau bunting. Karena kenapa? Karena sapi jantan itu dikatakan agresif Pak. Sifatnya mereka kan liar. Nah tapi ketika liar, sapi betinanya itu lebih resah. Pada akhirnya pada akhirnya mesti ganggu, nggak cuma ganggu si sapi betinanya, tetapi juga anaknya juga. Nah terus buat tahu tanda-tanda sapi betina tersebut birahi atau tidak, itu juga ada. Ya tentu saja panjenengan sudah tahu ada namanya apa sih? Iya tahu. Terus yang terakhir niku mesti bersuara keras. Niku bisa dicek juga. Biasanya sapi yang atau anak yang teniki kelihatan jelas niku apabila si sapi tersebut niku makannya niku berkurang. Oh, mulai merosot. Biasanya makannya berkurang. Biasanya nafsu makannya, kalau panjenengan bisa perhatiin apalagi kandangnya yang bagi yang kandangnya tidak terlalu besar, itu bisa diperhatikan. Yang di sini biasanya sapinya langsung makan di sini biasanya habis. Kalau ini kok tinggal setengahnya aja. Terus kelihatan si sapinya tuh ekornya terus ke atas. Oh berarti itu artinya kandangnya. Nah kalau birahi itu bisa segera langsung segera dikawinkan Pak. Oh gitu. Oke. Nah perkawinan birahinya itu kapan? Sekitar 9 jam atau 6 jam setelah masa birahi. Nah, waktu birahi ini contohnya seperti apa sih caranya? Misalkan Pak, birahinya itu terjadi waktu sore. Jadi nanti kawinnya waktu pagi hari. Itu yang supaya kalau kita tahu dia itu bisa langsung persentase hamilnya itu lebih tinggi. Puncak-puncaknya birahi itu biasanya sekitar 6 jam setelah birahinya itu selesai. Itu biasanya waktu puncaknya. Terus kalau birahinya ya pagi ya gitu sore dan sebaliknya waktu itu. Nah terus apabila si sapinya tadi itu sudah nggak ada tanda birahi Pak, sekitar 3 minggu terakhir, karena waktu siklus birahi ini kan 21 hari. Nah kalau misalkan tidak ada, itu bisa dicek Pak. Oh gitu. Oke, bisa dicek. Biasanya kok diceknya itu apabila si sapinya itu tenang, makannya normal, kondisi. Kalau mereka lebih aktif gerak, bisa kemungkinan itu lagi bunting. Nah biasanya kalau sepertinya bunting itu bisa dicek juga Pak, tapi biasanya ngecek harga hewan. Biasanya diceknya itu 1 bulan setelah dia itu dikawinkan. Kalau misalkan dikawinkan itu caranya gimana? Karena kebetulan di sini kita juga tidak ada alatnya Pak. Jadi biasanya kalau buat orang-orang itu namanya palpasi rektal. Palpasi rektal ini akan kelihatan kalau dokter hewan atau mangsa hewan itu biasanya apa? Kalau punya di sendu-sendu itu kayak ada balut sekitar 10 cm. Dan kebetulan organnya ini walaupun sama-sama namanya rahim buat manusia, itu juga ada perbedaan. Jadi ukuran cm buat kita itu lumayan besar ya, tapi buat sapi ini kecil. Iya.
Ampun nggih Pak, selamat. Assessment kami Nggih, nggih. nggih. Dah Pak.